Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali dengan Dr. Hozairi, masuk di materi yang kedua di sistem pendukung keputusan, yaitu multi kriteria decision making. Apa sih multi kriteria decision making itu? Maka adik-adik sekalian nanti dalam materi yang kedua ini, pertemuan kedua ini, harapan capaian pembelajaran yang bisa diperoleh oleh mahasiswa adalah yang pertama, teman-teman bisa mampu memahami konsep dasar multi kriteria decision making seperti kriteria, alternatif, referensi, dan metode analisisnya. Yang kedua adalah peserta didik diharapkan mampu mengetahui jenis-jenis metode analisis MCDM seperti AHP, analitik hierarki proses, TOPSIS, elektri, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, para mahasiswa sekalian mampu melakukan analisis multi kriteria decision making, mulai dari penentuan kriteria alternatif sampai pada pembobotannya. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu memahami cara kerja dari multi kriteria decision making. Nah, nanti di akhirnya materi ini akan diberikan sebuah soal latihan sebagai evaluasi apakah para mahasiswa memahami tentang materi yang disampaikan. Next, apa itu multi kriteria decision making? Multi-kriteria decision making adalah satu pendekatan dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan lebih dari satu kriteria atau faktor dalam memilih alternatifnya. Jadi ada objektifnya, ada kriteria satu, 2, dan 3. Maka yang disebut multi-kriteria adalah apabila kriterianya itu melebihi dari 3. Nah, jadi kalau kriterianya 4, 5, 6, dan seterusnya, maka itu masuk pada kategori multi kriteria decision making. Nah, alternatif-alternatifnya itu minimal 3. Nah, jadi ada beberapa ciri-ciri juga yang harus diperhatikan oleh para mahasiswa. Saya ulang bahwa multi kriteria decision making adalah satu pendekatan dalam mengambil keputusan yang mempertimbangkan lebih dari satu kriteria atau faktor dalam memilih alternatif terbaik. Apa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan jika menggunakan multi kriteria decision making ini? Yang pertama adalah bobot di masing-masing kriteria. Yang kedua adalah alternatif solusi. Jadi ada alternatif-alternatif solusi yang akan dipilih. Yang ketiga adalah skala perbandingan. Skala perbandingan yang digunakan antar kriteria ke kriteria itu harus ada yang ditetapkan. Yang terakhir adalah pengambil keputusan. Pengambil keputusan harus didasarkan pada hasil analisis perbandingan antara alternatif yang tersedia dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, metode-metode multi kriteria decision making ini banyak. Salah satunya adalah SAW, AHP, TOPSIS, PROMITE. Nah, sedangkan multi kriteria decision making ini dibagi menjadi dua, multi attribute decision making dan multi objective decision making. Nah, apa saja isi dari multi attribute decision making? Bisa nanti permasalahannya lebih ke arah evaluasi kepada perankingan dan proses normalisasi. Sedangkan multi objektifnya nanti akan ada multi atribut unity-nya, ada yang menggunakan goal programming dan ada yang menggunakan genetic algorithm. Nah, secara umum fungsi dari multi kriteria decision making ini yang pertama membantu memudahkan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, memfasilitasi evaluasi alternatif secara holistik. Yang ketiga, adik-adik mahasiswa sekalian, ini mampu mengurangi bias dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, mampu memberikan keputusan yang lebih optimal.
Dan yang kelima, memudahkan komunikasi dan koordinasi antara pengambil keputusan dengan sistem pendukung keputusannya. Nah, bagaimana teknik-teknik pengumpulan data multi-criteria decision making? Bisa dengan wawancara, bisa dengan kuesioner, bisa dengan fokus group discussion, bisa dengan observasi, bisa dengan studi literatur. Nanti yang akan banyak digunakan dalam penerapan sistem pendukung keputusan di mata kuliah kita adalah kuesioner. Bagaimana adik-adik sekalian mampu menyusun kuesioner dengan baik sesuai dengan kaidah ilmu statistikan. Nah, apa yang akan digunakan bisa nanti adik-adik mahasiswa sekalian menggunakan sebuah aplikasi menggunakan Google Form atau menggunakan aplikasi yang lain. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana kita mengetahui bahwa multi kriteria ini termasuk persoalan multi kriteria decision making? Maka kita punya karakteristiknya, yaitu melibatkan beberapa kriteria dan faktor. Yang kedua, sifatnya subjektif. Yang ketiga, sifatnya adalah nonlinear. Yang keempat, memiliki alternatif, menggunakan metode analisis dan evaluasi, dan terakhir, pemilihan alternatif tergantung pada preferensi pengambil keputusan. Nah, secara umum ada kelebihan dan kelemahan dari multi criteria decision making. Yang pertama, secara menghitungkan banyak faktor, kelebihannya mengurangi hal yang bias. Yang ketiga, memudahkan proses pengambilan keputusan, dan keempat, memberikan hasil yang lebih akurat. Nah, memang secara umum kelemahannya keterbatasan data itu sangat berpengaruh pada hasil akhir bagaimana metode multi criteria decision making ini berpengaruh terhadap hasil keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan, multi criteria decision making dapat menjadi salah satu pilihan metode yang efektif jika dilakukan dengan baik dan diterapkan dalam situasi yang tepat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah penerapan multi criteria decision making nanti secara umum kita akan praktek di pertemuan ketiga, 4, dan seterusnya bagaimana menerapkan metode multi criteria decision making. Siapkan, silakan baca-baca dulu bukunya, nanti pada sesi berikutnya kalian bisa langsung menanyakan apa yang menjadi kendala Anda memahami dari materi yang sudah ada. Yang pertama, adik-adik sekalian, secara general, bahwa kita harus menentukan kriteria yang relevan untuk evaluasi alternatifnya. Yang kedua, seorang pengambil keputusan harus mampu memberikan bobot atau tingkat kepentingan pada masing-masing kriteria atau subkriterianya. Yang ketiga, seorang pengambil keputusan menilai setiap alternatif berdasarkan kriteria yang dipilih. Yang keempat, ini sudah masuk pada pengolahan data, menghitung nilai akhir atau skor setiap alternatif. Dan yang terakhir, menentukan alternatif terbaik berdasarkan nilai akhir atau skor. Apa metode yang dipakai? Maka kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Sekarang silakan adik sekalian kerjakan latihan soal ini untuk mengetahui lebih dalam apa saja yang sudah Anda baca itu bisa diulang, dijawab dalam latihan soal ini. Ada 10 soal latihan, silakan dibaca, dijawab di Google Classroom kita. Silahkan semuanya dikerjakan, terakhir pertemuan di minggu depan. Maka silahkan cek di Google Classroom-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di minggu depan.